Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menggunakan NetBeans IDE. Yang pertama-tama kita jalanin NetBeans IDE-nya. Ya, jangan lupa kita harus install Java-nya dulu yang JDK kemarin. Kalau udah diinstal seharusnya aman-aman aja. Di NetBeans ini tampilan awalnya bakal seperti ini, seperti ini. Start page ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, ini nggak ada. Pertama bakal seperti ini. Nah, untuk kita membuat project, kita mesti pergi kemari, file, terus pilih new project. Seperti ini. Nah, di sini kita bikin kategorinya dia termasuk dalam Java. Di sini projectnya itu Java application. Kita nextkan aja. Terus namanya ini bebas kita bikin. Contoh, kita bikin namanya adalah PBO. Seperti ini. Terus kita finish. Oke. Nah, di sini tadi harusnya ditampilin. Aduh, gimana sih? Nah, ini udah ditampilin. Si project ini tadi si PBO itu ini dia. Project kita namanya PBO. Di dalam project ini itu ada namanya source code. Nah, kita ngetikin source code-nya itu di folder source code ini. Ini tadi kan kita bikin PBO tadi nama apanya di awal. Nah, ini dia. Di dalam PBO ini ada beberapa folder lagi. Nah, untuk kita mengetikkan codingannya, kita pergi ke folder PBO ini, ke folder source code. Nah, di sini dia. Ini kita bisa ganti namanya. Contoh kalau tugas dari Pak Ade itu kan namanya tugas besar ya. Kita rename aja. Caranya kita klik kanan di folder ininya. Ini namanya package ya. Package itu paketan satu aplikasi itu gitu. Nah, ini kita klik kanan, terus pilih refactor, terus rename. Contoh namanya tugas besar. Tugas besar. Nah, ya seperti ini. Nggak perlu diingat, penamaan ini nggak boleh ada spasi. Jadi ngatasinya pakai underscore gini. Refactor, oke selesai. Nah, terus ini ada satu kelas namanya. Ini kelas. Ini kita bisa ganti nama kelasnya ini jadi seperti yang di tugas. Ntar tugas PBO itu kelas pertamanya adalah sebentar ya. Tugas pertamanya PBO itu ini. Kelasnya adalah lat buffer reader ya, lat buffer reader. Berarti di sini kita klik kanan di kelasnya ini terus sama refactor terus pilih rename. Maka di sini kita bikin jadi lat buffer reader terus refactor. Selesai. Maka kelasnya udah terganti. Nah, untuk menuliskan source code kita ketikkan samain aja sama yang dibuat Bapak tuh. Samain seperti ini. Bundle. Jepret. Oke. Nah, kita samain aja. Contoh ini public static buffer reader. Oke, ini udah sama. Yang komentar ini anggap aja nggak ada deh tuh. Terus public static void main string args di bawah kurung kurawal itu ada buffer reader. Maka di sini kita tuliskan ini. Di sini dia itu kita tuliskan buffer reader data in ya. Spasi data in gitu. Nah, itu sama aja. Oh, sebelumnya ada import. Nah, kita bikin import itu di atas public class. Berarti kita ketikkan di sini import java.io. Gitu contohnya. Nah, kalau ini terjadi error, ini di sini ada indikatornya ini ya. Kita bisa arahin kursor kemarin. Nah, lihat ada yang errornya itu apa ini? Expected titik koma, berarti dia kurang titik koma kayak gitu contohnya. Nah, kalau kita udah selesai, ini kita minimize saja ya biar nggak ganggu. Nah, ini PBO tadi di source code, terus ini tugas besar. Nah, kalau kita udah selesai, ini contoh satu ini udah selesai. Nah, kita mau bikin kelas baru, mau bikin program yang kedua nih, program yang kedua. Nah, kita klik kanan di package source tugas besar ini, terus pilih new, pilih Java class. Nah, ini new class, kelas selanjutnya apa namanya? Namanya adalah login, kelas login ya kan. Nah, kita bikin kelas login pada program kedua, login. Finish. Selesai. Nah, di sini ada login.java. Nah, ini dia.
Terus ini login.java, nama filenya, kelasnya adalah login. Kan sesuai sama Pak Selamat kemarin, kalau nama kelas itu harus sama dengan nama file, ya kan? Nah, ini dia kelas login. Ini dia di bawah ini kita tuliskan aja source code-nya sama kayak yang punya Pak Ade. Perlu diperhatikan ini capital case-nya ya. Huruf kapital, huruf kecil, huruf besar itu harus sama. Jangan sampai beda. Kalau beda nanti terjadi error. Nah, kalau dia program kita itu belum lancar, di sini pun ada ini error, indikator error. Berarti ini belum belum bisa berjalan dia. Nah, ini kita lihat nih apa yang kurang. Nah, berarti di sini ini kan tadi belum selesai ditulis programnya, makanya error. Coba kita tes, kita selesaikan programnya. Pasti ini tanda lampu ini bakal hilang. Java IO buffer reader input stream ya. Buffer reader aja. Oke, titik koma. Nah, kan hilang kan? Contoh ini lagi, ini kan belum selesai diketikkan. Kita ketikkan data in sama dengan new buffer reader, aduh. Buffer reader new input stream reader system.in terus titik koma. Nah, kan? Loh, kok nggak hilang? Ada yang error. Data in buffer reader buffer apa yang kurang sih? Kita lihat. Cannot find symbol. Nah, ini input apa sih? Cannot find symbol input stream reader. Stream reader. Stream reader. Stream reader sama. Kita cek lagi. Sama dengan new input stream. Ini ya, di error di garis miringnya sama dia. Sama dengan new buffer reader new input stream reader. Kok error ya? Coba kita besarin. Apa sih yang error? Input stream reader. Sama persis loh. Kok error loh? System in. Coba diketik ulang. Buffer reader data in sama dengan new terus buffer reader new input stream reader system.in titik koma. Kok udah selesai? Oh iya, ini tadi ininya belum selesai di ketik library-nya Java IO exception titik koma selesai. Nah, kan errornya nggak ada lagi kan? Udah selesai. Ini kalau dia nggak digunain, ini dihapus karena nggak efisien baris programnya, nanti banyak makan memori. Karena ini belum digunain. Nah, remove unused import. Nanti kalau udah digunain ini bakal hilang. Kan errornya ada hilang. Nah, gitu seterusnya. Kita mau tulis program yang ketiga, berarti ini kelas ketiga kan? Klik kanan, terus new, terus Java class, terus namanya apa ini kelasnya nih? Kelasnya adalah utama, maka di sini jadi utama. Selesai, finish. Ini langsung dia kelas utama. Nah, kebanyakan kita salah kalau kita nulis di Sublime, itu lupa ini nulis package tugas besar, makanya di error. Programnya nggak tersinkron. Kalau kita tuliskan ini package tugas besar,
maka dia kalau sinkron. Tugas besar ini adalah foldernya. Jadi kalau kita bikin di Sublime, kita buat dia di satu folder. Nah, terus jangan lupa di baris pertama itu tuliskan ini, terus ini adalah nama foldernya seperti itu. Nah, kalau udah selesai dia ditulis programnya, ini dia tugas besar. Nah, kalau dia udah ditulis semua programnya, kita pergi ke si utama nih. Sudah pergi utama, kita lihat di keyboard, kita tekan tombol Shift tambah F6. Shift dengan F6 dipencet bersamaan, nah maka programnya akan jalan. Kalau bingung, kita tinggal klik kanan, terus ini run file. Ini shortcutnya Shift F6, seperti itu. Nah, ini tinggal jalankan. Ini aplikasinya sama kayak yang sebelumnya kita buat. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.